Halo Sobat Sehat RSCM dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan suatu topik yang cukup menarik, yaitu penyakit tumor otak. Bersama saya Dr. Endang Nuryadi, spesialis onkologi radiasi konsultan. Telah hadir bersama saya di sini yaitu para ahli, pertama dengan Dr. Henry Sofyan, spesialis neurologi konsultan dari Departemen Neurologi RSCM. Kemudian juga telah hadir bersama saya Dr. Renindra Ananda Aman, spesialis bedah saraf konsultan neuroonkologi dari Departemen Bedah Saraf RSCM. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tumor otak, di mana tumor otak itu bisa terjadi baik pada anak maupun pada dewasa. Sebenarnya penyakit tumor otak itu sendiri apa sih, Dr. Henry? Ya, terima kasih ya Dr. Endang pertanyaannya. Jadi memang untuk topik kali ini kita belajar tentang apa sih sebenarnya itu tumor. Tumor itu adalah suatu sel, bagian tubuh dari kita itu ada sel yang paling kecil, dia tumbuh tidak terkendali dan dia berubah menjadi sel yang abnormal. Dan tumbuhnya itu akan mengganggu keseimbangan dari sel-sel yang lainnya gitu. Jadi pengertian brain tumor, sel bagian otak yang tumbuh secara abnormal dan mengganggu fungsi dari otak-otak yang lainnya. Ya. Kemudian terjadinya penyakit tumor otak itu sebenarnya bagaimana ya, Dr. Renindra? Kenapa bisa terjadi penyakit tumor otak ini? Terima kasih pertanyaannya, Dr. Endang. Justru ini pertanyaan yang sulit dijawab sebetulnya, karena penyebab tumor otak itu sampai sekarang belum diketahui betul, ya. Tetapi yang diketahui adalah faktor risiko, ya, yang juga belum pasti apakah benar-benar satu hal atau dua hal itu menjadi penyebab tumor. Misalnya contohnya paparan terhadap radiasi yang dosis tinggi atau pekerjaan yang berhubungan dengan zat kimia gitu. Sampai sekarang hanya beberapa yang kecenderungannya mempunyai risiko untuk tumbuhnya tumor otak itu. Tetapi yang menjadi penyebab pasti belum diketahui sampai sekarang. Ya. Kalau suatu penyakit itu timbul, pasti ada gejala-gejala yang timbul di awal ya. Nah, kira-kira tanda dan gejalanya itu bagaimana ya, Dr. Henry, untuk penyakit tumor otak ini? Ya, karena dia sifatnya tumbuh ya, Dr. Endang ya, dan mengganggu fungsi yang lain, di mana bagian otak kita itu sangat spesifik untuk mengatur satu jenis fungsi yang tertentu. Jika dia benar-benar mengganggu di daerah tertentu, pasti akan menimbulkan gejala yang tertentu juga. Yang paling sering biasa kita temukan itu adalah terjadinya kejang. Tapi sayangnya kejang ini nggak harus selalu bentuknya seperti kayak kelojotan. Kadang bisa berubah kepribadian, kadang juga bisa pasiennya juga sering bengong atau yang lain-lainnya gitu ya. Ada juga salah satu penyebabnya, gejala dan tandanya itu bisa seperti nyeri kepala. Ada gangguan penglihatan, ya. Kemudian ada juga kelemahan sisi tubuh, hampir sama sepertinya seperti kayak stroke ataupun penyakit saraf lainnya gitu loh. Nah, tugas dokter spesialis saraf di sini ya, kita benar-benar mengevaluasi dari gejala dan tanda ini penyebabnya apa. Ya, kita menyingkirkan satu persatu sampai ke dalam satu titik, oh penyebabnya ini adalah tumor yang tidak bisa dikendalikan itu. Baik. Begitu. Kemudian apabila gejala itu sudah timbul, kemudian untuk menegakkan suatu diagnosa penyakit itu, apakah langkah-langkahnya, Dr. Renindra, untuk mendiagnosa suatu penyakit tumor otak? Ya, jadi betul Dr. Endang. Setelah ada tanda dan gejala pada pasien yang seperti diceritakan oleh Dr. Henry tadi, memang perlu ditegakkan diagnosisnya apa betul penyebabnya adalah tumor otak. Dan dalam pemeriksaan-pemeriksaan, selain dilakukan pemeriksaan neurologis, tanda dan gejala itu dipastikan, juga memerlukan pemeriksaan penunjang tambahan, seperti CT scan misalnya, CT scan kepala dengan kontras atau MRI dengan kontras. Nah, khusus untuk tumor otak sendiri, memang gold standarnya adalah MRI dengan kontras, lalu bisa dilihat seperti itu, apakah ada memang suatu massa atau lesi yang tumbuh di otak itu. Ya. Nah, kemudian penyakit gejalanya sudah dibahas. Kemudian diagnosa sudah ditegakkan. Nah, sekarang pengobatannya nih tumor otak nih, Dr. Henry, gimana? Ya. Jadi memang karena sel di otak itu ada beberapa macam ya, Dr. Endang ya.
ketika kita sudah mendapatkan diagnosis, kita kan pasti tahu jenis sel seperti apa yang akan menjadi tumor atau menjadi penyebab gejalanya ini. Nah, memang untuk terapi tumor saat ini kita pertama dengan pembedahan yang dilakukan oleh Dr. Renindra ini, ya. Salah satunya kemudian terapi saat itu juga ada berupa kemoterapi dan juga untuk sinar radiasi seperti yang dilakukan oleh Dr. Endang. Nah, yang mana yang tepat itu memang disesuaikan dengan jenis selnya tersebut. Ya, beberapa jenis sel ini kita mempunyai panduan tata laksana, panduan secara bersama-sama. Kira-kira mana yang cocok terapinya terkait dengan sel yang menjadi tumor itu. Ya, salah satu pengobatan dari tumor otak secara multimodalitas yaitu dengan pembedahan ya, operasi. Nah, ini Dr. Renindra, bagaimana nih operasi untuk pengobatan penata laksanaan tumor otak? Ya, baik. Jadi memang operasi merupakan salah satu modal untuk pengobatan tumor otak itu sendiri. Dan kita tahu bahwa otak itu dilindungi oleh tengkorak di mana sifatnya keras ya. Apabila suatu tumor tumbuh di otak, maka dia akan melakukan pendesakan ke jaringan otak sekitarnya. Nah, disinilah peran operasi adalah untuk mengurangi efek desak ruang ini dengan mengambil tumor sebanyak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendapatkan jaringan tumor itu, maka jaringan bisa diperiksa di patologi anatomi untuk menentukan apakah dia tergolong jinak apa ganas. Dan apabila ganas, seperti tadi Dr. Henry katakan bahwa perlu pengobatan lanjutan, misalnya radioterapi atau kemoterapi dan sebagainya. Dan ketiga adalah operasi itu sendiri mempunyai peran untuk meningkatkan hasil pengobatan lanjutan tadi, yaitu apabila dilakukan radiasi dengan volume yang kecil tentu lebih efektif ya dibandingkan kalau tumornya masih besar. Nah, disitulah peran operasi sampai saat ini gitu. Jadi meningkatkan efektivitas pengobatan lanjutan. Nah, kemudian tadi ada operasi, kemudian ada pengobatan sistemik. Nah, pengobatan sistemik atau kemoterapi ini bagaimana nih, Dr. Renindra? Ya, memang setelah kita pelajari dan diteliti di seluruh dunia, tadi dokter ini mengatakan bahwa ada peran dari kemoterapi dan kemoradiasi kombinasi. Kombinasi pengobatannya apabila diperlukan untuk tumor-tumor yang sifatnya ganas. Nah, sampai saat ini protokol yang dipakai untuk tumor ganas itu adalah kemoterapi yang dikombinasi dengan radiasi tadi untuk tahap awal. Misalnya untuk 6 minggu ya. Kemudian dilanjutkan kepada kemoterapi sebagai terapi tunggal gitu ya. Dan itu dikatakan cukup efektif dengan evidence base yang saat ini gitu ya. Jadi peran kombinasi antara operasi, radiasi dan kemoterapi itu sangat penting dalam menuntaskan tumor yang ganas ya, yang sifatnya ganas pada otak itu. Ya, betul. Lalu bagaimana peran radioterapi? Dalam hal ini kan Dr. Endang sebagai ahlinya gitu ya terhadap tumor otak. Bagaimana jadinya? Ya, kita sebagai tata laksana untuk tumor otak secara multimodalitas ya dok ya. Ada operasi, ada terapi sistemik. Salah satunya adalah radioterapi atau radiasi pengion yang ditujukan untuk daerah-daerah tumor. Baik tumor itu sudah diangkat tapi dengan derajat tinggi ataupun kadang tumor itu karena lokasi dan ukuran jadi sulit dioperasi ya dok ya. Ada tumor-tumor yang mungkin cara ukuran dan lokasi sulit dioperasi ataupun operasi tidak angkat semuanya, maka radioterapi mempunyai peranan yang penting pada tata laksana pengobatan tumor. Nah, di RSCM ini kita sudah bisa melakukan radioterapi dengan teknik yang cukup canggih, ada IMRT, BMET, bahkan sampai dengan stereotactic radiosurgery atau SRS. Itu dok. Nah, kemudian setelah pasien itu ditangani ya, untuk orang awam, bagaimana sih caranya gitu memberikan edukasi? Apakah ada cara untuk mencegah penyakit tumor otak ini, Dr. Henry? Ya, sayangnya tadi kan juga sudah disampaikan ya, Dr. Renindra, penyebab utamanya untuk tumor otak ini masih dalam pencarian sampai saat ini. Untuk mencegahnya pun agak cukup sulit, tapi kita bisa mengurangi risiko kita terjadinya adanya tumor otak, yaitu dengan tadi mengubah pola perilaku menjadi pola perilaku yang bersih sehat, ya, dan kemudian juga mengurangi paparan dari radiasi yang seperti disampaikan.
mengenai apakah radiasi ini seperti kayak CT scan ataupun ronsen, kalau ini kan memang radiasinya yang sudah terukur oleh dokter dan tenaga kesehatan ya. Betul. Dan ketika pasien itu diminta untuk melakukan pemeriksaan, pasti itu juga ada sebabnya diminta seperti itu. Jadi menurut saya kalau untuk pemeriksaan seperti biasa itu masih dalam kategori aman. Betul. Namun ada beberapa hal yang mungkin dalam keadaan sehari-hari, dalam paparan bekerja, paparan itu yang harus kita turunkan. Itu sih dokter. Betul, betul. Ya, terima kasih Dr. Henry dan Dr. Renindra atas penjelasannya. Dengan demikian, mudah-mudahan apa yang didiskusikan hari ini dapat memberikan pengetahuan ataupun edukasi kepada para sobat sehat RSCM. Dan jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Salam sehat RSCM, menolong, memberikan yang terbaik. Terima kasih dan sampai jumpa.